Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini jujur aja rakyat sempat shock juga ini dan kaget dengan informasi yang didapatkan dari kompas.com terkait masuknya warga negara asing di tengah PPKM darurat. Jadi ada sebanyak 24.594 WNA masuk di tengah PPKM darurat berdasarkan daripada data yang diberikan dari laporan imigrasi kelas 1, khususnya TPI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang mencatat 24.594 WNA tiba di Indonesia. Laporan itu merupakan catatan masuknya WNA selama periode 1 sampai 6 Juli 2021. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Di mana rasa kepedulian mereka ini semua pejabat-pejabat NKRI ketika hari ini rakyat Indonesia dari berbagai macam himbauan, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, alim ulama, ormas dan sebagainya menghimbau untuk taat terhadap PPKM darurat saat ini yang terjadi. Namun di sisi lain masih ada saja oknum-oknum pejabat yang membiarkan masuknya puluhan ribu warga negara asing ke Indonesia. Ini sama halnya dengan importasi virus ke Indonesia. Jadi percuma saja dilakukan PPKM darurat, PPKM mandiri, dulu PSBB istilahnya. Itu percuma saja. Karena tetap aja di mana dikala semua negara melakukan penutupan terhadap bandara-bandara internasionalnya, semua udah mau melarang untuk masuk. Bahkan sangat super ketat. Lah ini malah membiarkan masuk ribuan warga negara asing, termasuk tenaga kerja asing asal Cina itu yang mengambil lahan-lahan kerja para pekerja lokal. Ini luar biasa. Jadi sama halnya penanganan PPKM darurat ini tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal, karena ya di sisi lain menekan aktivitas rakyat, disekat sana sini, bahkan untuk bekerja pun tidak boleh. Di sisi lain tetap memasukkan warga negara asing puluhan ribu lagi jumlahnya. Gimana enggak COVID-19 ini tidak semakin merajalela? Data terakhir sudah 30.000 lebih saya lihat itu di Satgas Covid DKI Jakarta. Ini kan sangat memprihatinkan, dan sama sekali pejabat-pejabat kita ini, oknum-oknumnya itu tidak memberikan contoh. Nah, rakyat kecil ditindas, contohnya penjual bubur kena denda 5 juta, kemudian penjual bakso kena 5 juta. Itu modal usaha yang gara-gara melanggar PPKM darurat ini, modal usahanya juga diambil. Kan menyedihkan, sangat menyedihkan. Di mana pembelaan? Nah, di sisi lain warga negara asing yang masuk ke sini dengan KTBLC, dengan kolusi, dengan cara nepotisme, bahkan dengan cara suap menjual, bebas masuk ke sini. Terus di mana pemerintah pro kepada rakyat? Hanya membiarkan saja orang-orang asing masuk ke negeri kita yang sedang dilanda COVID-19 ini. Dengan apalagi sedang diberlakukan PPKM darurat, bukannya mengambil langkah tegas terhadap apapun itu. Ya kan, bahkan kalau perlu tenaga kerja asing memang sama sekali tidak perlu masuk. Kalaupun proyeknya di Indonesia berhenti, ya memang harus dihentikan sementara. Hentikan semua. Kalau tidak rakyat bisa ngamuk. Karena di sini kalian jegal, di sana kalian lepas. Jadi ekornya dipegang, kepalanya tetap dibiarkan. Ya sama-sama saja. Ya kan? Dan ini kalau seperti begini terus, ya kan, ini akan memicu terjadinya krisis. Dan yang paling dikhawatirkan adalah ketika rakyat sudah mulai bergerak karena lapar, karena kehilangan pekerjaan, tidak bisa cari nafkah buat keluarganya, sementara negara juga abai, tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada rakyat, membiarkan begitu saja secara alami. Maka ya tunggu saja
pasti akan terjadi nanti ledakan sosial. Dan ini di luar ekspektasi kita, entah kapan akan terjadi. Tapi kalau jika dibiarkan sendiri, sampai kapan orang bisa bersabar dengan kondisi hari ini? Kecuali misalnya seperti misalnya di Malaysia, pekerja migran maupun warga negara Indonesia kita yang ada di sana mendapatkan bantuan logistik. Di sini boro-boro dapat bantuan logistik, yang ada malah dipajakin, diambilin duitnya, dikenain denda. Nah, sementara oknum-oknum pejabat yang melakukan pesta pernikahan, yang melakukan hal-hal kumpul-kumpul yang melanggar daripada PPKM darurat ini, malah hanya mendapatkan sanksi administrasi. Ini benar-benar sebuah ketidakadilan yang nyata yang hari ini dipertontonkan oleh para penegak hukum di negeri kita, sehingga membuat rakyat Indonesia ini semakin sakit hati, semakin menderita, semakin susah karena tidak mendapatkan keadilan. Nah, di sisi lain, komposisi kabinet hari ini sudah mulai saling menyalahkan. Sri Mulyani mengeluhkan tentang masing-masing kementerian terlalu egosentris di kementerian lah. Ya itu terjadi karena ya kesalahan Pak Jokowi juga. Ketika kampanye menyatakan bahwa beliau akan memilih para pembantu-pembantunya secara profesional berdasarkan kemampuan dan keahliannya di masing-masing kementerian, ternyata tidak terpenuhi. Buktinya menteri-menteri banyak diakomodir dari partai politik dan tim-tim sukses, tidak melihat kemampuan dan kapasitas seseorang, mampu tidak mengelola kementerian itu dengan baik. Nah, akhirnya kepentingan politik masuk, kolusi masuk, nepotisme masuk untuk mengamankan kekuasaan periode kedua ini. Nah, akhirnya seperti inilah yang terjadi. Jadi saling tumpang tindih, makin amburadul, saling salah menyalahkan antar kementerian. Kemudian juga sampai hari ini presiden dan wakil presiden kita masih diam saja. Terus kapan rakyat ini dapatkan kepastian kelarnya urusan seperti ini? Ya kan? Di sisi lain mereka sudah dilarang beraktivitas, kabinet carut marut, bahkan utang negara semakin meningkat. Dana 11.000 triliun yang dijanjikan itu entah ada apa enggak, itu dikemanakan. Ya, bagaimana? Walau alam. Katanya yang ada di kantongnya ini yang tahu, yang menyatakan itu. Nah, itulah akibatnya. Nah, ya kan? Kita kaum hari ini yang melakukan kritik, yang melakukan masukan, semata-mata ingin melihat kondisi bangsa ini juga tetap kondusif. Ya kan? Rakyat bisa hidup tenang, rakyat bisa hidup aman, bisa hidup nyaman. Namun ya sekali lagi, perilaku-perilaku daripada elit-elit kita hari ini yang saya pikir tidak mampu memberikan contoh dan cerminan yang baik kepada rakyat Indonesia. Maka jangan heran ketika di mana-mana rakyat berontak, rakyat melakukan kritik kerasnya di media sosial. Dan ingat, suatu saat nanti rakyat pasti akan marah. Dan ketika rakyat sudah marah, siapa yang bisa menahan marahnya orang-orang yang lapar? Ya kan? Saya ingatkan lagi di forum ini, ingat, jika Anda ingin mengamankan yang kaya, maka selamatkan dulu yang miskin. Jangan Anda mencoba mengambil tindakan-tindakan mengamankan orang-orang kaya, tapi Anda tidak menyelamatkan yang miskin, maka akan terjadi kerusuhan dan penjarahan nanti kepada orang-orang kaya. Jadi balik lagi. Jadi maka dari itu ya semuanya harus peduli. Nah, untuk pejabat imigrasi, jika Anda juga sudah tidak mampu membendung ini, sebaiknya Anda mundur saja. Percuma. Kasihan teman-teman yang berjibaku, yang berada di depan, yang tiap hari berhadapan-hadapan dengan pasien COVID-19, percuma saja apa yang mereka kerjakan. Karena di sisi lain ya Anda sendiri juga tidak mematuhi PPKM darurat ini. Anda sendiri yang melanggar, ya kan? Mengabaikan semua kewajiban-kewajiban Anda. Jadi wajar juga ketika misalnya sebagian pengamat maupun sebagian di masyarakat kita melihat sebuah penanganan COVID-19 Indonesia ini cenderung hanya bermain-main saja. Itu sah-sah saja karena faktanya hari ini ya itu tadi, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat kita, justru tidak konsisten dalam penerapan PPKM darurat ini. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan karyawannya, Satgas Covid datang baru terungkap. Jadi tidak dibuat sebuah kesadaran.
Jadi sudah banyak hari ini teman-teman kita, tokoh-tokoh buruh, serikat buruh yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Juga rekan-rekan kita yang di pabrik kena apalagi ini penyakit COVID-19. Masih banyak industri, perusahaan-perusahaan yang melanggar karena lemahnya pengawasan. Mereka hanya tegas kepada pedagang-pedagang kaki lima, rakyat-rakyat kecil, UMKM. Mereka rumah-rumah makan. Ini dalam hal penegakan hukum, mereka tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, jika ini terus dibiarkan terjadi ya sudah. PPKM darurat ini hanya tinggal slogan saja. Ya kan? Nah, ini kembali lagi bahwa istilah PSBB, PPKM mikro, terus PPKM darurat, itu hanya istilah-istilah saja. Sebenarnya tidak dikenal dalam istilah undang-undang kesehatan kita. Yang ada itu adalah karantina wilayah. Nah, jika karantina wilayah diberlakukan, maka pemerintah wajib memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup yang ada di semua wilayah yang terkena karantina tersebut. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu menjadi tugas dan kewajiban negara. Tapi ini yang tidak dilaksanakan hari ini, sehingga ya seperti inilah penanganannya. Bukannya malah membaik, malah semakin amburadul. Dan pasti antar kementerian pasti saling tuding, saling menyalahkan. Nah, jika sudah seperti begini kan udah terjadi kegaduhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa koordinator 1 dan koordinator 2 terkait masalah PPKM darurat dan PPKM mikro yang diperketat ini, yang dipimpin oleh Pak Luhut dan Pak Erlangga, nah itu sudah gagal dalam melaksanakan ini semua. Jadi sudah saatnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bicara, ambil ini langkah komando, Anda lah yang menjadi pemimpin terdepan dalam hal ini. Gak usah lagi tunjuk orang, ya kan? Nanti saling menyalahkan segala macam. Yang jelas semua kejadian ini adalah pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Karena para menteri dan menteri koordinator itu adalah pembantu-pembantu presiden. Presiden yang pilih mereka. Jadi karena presiden yang pilih mereka, ya presidenlah yang bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban Anda di depan rakyat nanti. Di DPR RI. Nah, disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia bagaimana pertanggungjawaban saudara terkait masalah pelaksanaan, penanganan, dan pencegahan COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan jika semakin banyak rakyat Indonesia yang menderita, kelaparan, kehilangan pekerjaan, tidak memiliki kepastian mencari nafkah, maka ya Anda lah yang harus menjawab dan Anda harus bertanggung jawab. Jadi sekiranya sudah tidak mampu lagi, lebih baik mundur saja. Para menteri-menteri, baik itu menteri yang mengepalai departemen maupun menteri koordinator, jika kalian sudah tidak dipercaya lagi oleh Jokowi, ya sebaiknya Anda mundur saja. Anda harus gentle, mengakui kenyataan hari ini bahwa ya penanggulangan COVID-19 kita itu amburadul. Dan pada akhirnya rakyatlah yang menderita. Nah, sampai kapan rakyat menderita ini? Nah, kita tunggu saja nanti seperti apa nextnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Allahu Akbar.